orang tua kita capek-capek bekerja untuk kita demi kita berprestasi. Masa teman-teman sebaya di rumah mau hancurkan apa istilahnya? Menghancurkan masa depan, menghancurkan reputasi diri sendiri. Jadi kita sebagai generasi penerus atau generasi milenial yang orang bilang sekarang ini, Iya, Kak Rahman ya. kita harus apa ya? Punya impian supaya kita bisa bawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman sebaya, remaja cerdas perangi narkoba. Jadi sebelum ke perkenalan, mungkin teman-teman sebaya di rumah ada yang bertanya kenapa bisa kita Ada di sini, Ada di duduk sini. di sini. Jadi saya jelaskan sedikit bahwa kita ini adalah Duta Anti Narkoba Kota Palu tahun 2021 yang dimana kita diberikan pelatihan dan diberikan materi oleh pemateri-pemateri yang hebat dari BNN Kota Palu. Jadi ada juga pepatah mengatakan biasa Tak kenal maka tak sayang. Nah, jadi sebelum kita lanjut dulu toh, kita perkenalan lah dulu toh. Jadi perkenalkan, nama saya Abdul Rahman, asal sekolah SMA Negeri 1 Palu sebagai Duta Anti Narkoba Kota Palu tahun 2021. Dan rekan saya, Perkenalkan, nama saya Putri Umi Rahmadani dari SMK Yadika Palu, menjabat sebagai Duta Anti Narkoba Kota Palu tahun 2021. nah di podcast ini kita akan membahas tentang PHBS, pola hidup bersih dan sehat. Kalau menurut Putri sendiri, apa pengertian PHBS? PHBS itu perilaku hidup bersih dan sehat. Seperti kayak kita menginfluence dirinya kita sendiri untuk menjaga kebersihan dan kesehatan. Tapi tidak semata-mata hanya untuk kita sendiri, Kak Rahman, tapi untuk Betul. lingkungan, keluarga. Apalagi di masa pandemi seperti ini, pasti lebih ekstra. 5 kali, 10 kali pasti lebih ekstra. Betul, kita di pandemi ini kayak kita diajarkan untuk selalu menerapkan protokol kesehatan yang Iya. ketat Apalagi ada program pemerintah melakukan 3M. Sudah bukan 3M, Kak Rahman, tapi 5M sudah. Saya baru tahu sekarang ini. Jadi apa yang 5M itu kan? Mencuci tangan, Ya. menjaga jarak, memakai masker, Menjaga kerumunan, mengurangi mobilitas. Tapi kita jangan cuman karena pandemi kita tidak punya kreativitas. Kita sebagai Duta Anti Narkoba ini, walaupun kita haruskan di rumah, tetapi kita harus selalu memberikan edukasi kepada teman-teman sebaya yang ada di rumah. Iya, Mengenai PHBS ini pasti ada kaitannya dengan narkoba ya? pasti ada. Kebetulan kita sebagai Duta Anti Narkoba Kota Palu, mungkin Putri bisa memberikan edukasi kepada teman-teman semua tentang narkoba. Karena mungkin teman-teman sebaya di Kota Palu ini paling mendengar narkoba itu tentang hukum atau orang yang memakai narkoba masuk penjara, tapi mereka tidak tahu tentang dampak parahnya dari masuk penjara atau cuma kan dihukum saja. Mungkin Putri bisa jelaskan kepada teman-teman sebaya. Nah, teman sebaya perlu tahu, narkoba itu termasuk penyakit ketika salah cara penggunaannya. Resiko yang paling parah itu ketika otak sudah tidak berfungsi, apalagi bisa menyebabkan sampai kematian. Ketika otak kalian sudah tidak berfungsi, otomatis apapun yang kalian bikin atau kalian kasih ke orang, Dan kita impikan juga pasti. iya, pasti diimpikan juga, pasti tidak bakal tercapai atau bakal berakibat fatal atau buruk. Kita juga bakal memiliki masa depan yang suram Iya, dan itu bukan hanya berdampak pada diri kita sendiri, tapi keluarga, masyarakat, semua terkena dampak. Pasti mungkin kita bakal diasingkan juga dari lingkungan sekitar. Iya, apalagi kita pelajar kan. Pasti kita tidak mau lah diasingkan sama orang tua kita capek-capek bekerja untuk kita demi kita berprestasi. Masa teman-teman sebaya di rumah mau hancurkan apa istilahnya? Menghancurkan masa depan, menghancurkan reputasi diri sendiri. Jadi kita sebagai generasi penerus atau generasi milenial yang orang bilang sekarang ini, Iya, Kak Rahman ya. kita harus punya impian supaya kita bisa bawa Indonesia ini menjadi negara yang lebih maju. Iya, apalagi Indonesia kan terjerat kasus narkoba yang ketiga atau keempat Kak Rahman di dunia. Jadi kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus menghapus pola pikir yang bilang narkoba itu Baik. narkoba itu baik, narkoba itu tidak salah.
memang tidak salah, tidak selamanya narkoba itu salah, tapi yang salah itu ketika kalian sudah kecanduan atau menyalahgunakan. Narkoba itu bisa dipakai di dunia medis, tidak di apa namanya Kak Rahman? Tidak digunakan secara sembarang. Iya, tidak legal. Nah, jadi kalau teman-teman sebaya menggunakan narkoba secara sembarang itu otomatis ketergantungan. Ya, ketergantungan. Kalau sudah ketergantungan pasti ingin mau mencoba terus kan? Iya. Nah, di situ muncul sudah tindak kriminal. Jangan Yes. sampai karena uang tidak ada dijual sudah kasih di rumah. Ada hal yang paling, kalau bisa teman-teman sebaya jangan sampai teman-teman sebaya lakukan itu. Kalau bisa lakukanlah hal-hal positif. Dan jangan pernah berpikir kalau kalian memakai narkoba itu kalian akan populer atau kalian akan terkenal. Dibilang jago hebat, tidak ada manfaatnya narkoba itu kalau kamu orang tahu. Sama begini Kak Rahman, generasinya kita ini, angkatannya kita ini biasa, saya mau mendekati cewek, saya tidak pede. Tapi kayaknya kalau saya pakai narkoba bisa meningkatkan tingkat kepedeanku untuk mendekati ini cewek. Bagaimana ini cewek menghindar terus dari saya? Nah itu kalau saya tidak bagus itu, tidak ada cewek tidak mau mendekat kalau kamu pengguna narkoba. Cewek itu mendekat pasti kalau kamu berprestasi, kalau kamu sukses. Kau tidak perlu lagi kejar-kejar cewek sampai minta WA-nya segala dan Instagramnya. Paling kau tinggal tunggu saja kau posting itu, kau berprestasi, paling datang sendiri itu orang yang kau ingin. Iya. Jadi teman-teman sebaya di rumah ini, marilah kita selalu terapkan pola hidup bersih dan sehat. Karena itu bukan cuma untuk diri kita sendiri kan, tapi untuk lingkungan, keluarga, masyarakat. Iya. Dan apalagi saya dengar juga Kota Palu ini ada program yang namanya Palu Sehat. Iya, Palu Sehat. Nah, jadi marilah kita sebagai generasi muda, marilah kita sama-sama membantu BNN Kota Palu, membantu pemerintah Kota Palu supaya bebas dari narkoba. Palu ini bebas dari yang namanya penyalahgunaan narkoba, bersih dari narkoba, dan Palu bisa sehat tanpa narkoba. Betul sekali. Dan generasi milenial ini juga bisa berkarya tanpa narkoba. Tidak, kalau bisa ya generasi milenial ini lakukan saja hal-hal positif supaya dijauhkan dari apa itu yang namanya narkoba, barang apa itu, barang haram kayak gitu. So, Iya betul juga. Tapi kalau seperti kita pelajar, kakak kan dari SMA 1. SMA 1. Kalau untuk kayak siswa yang pernah terjerat atau pernah direhabilitasi karena narkoba itu ada? Kalau yang pernah saya sih kayaknya belum pernah deh. Karena di SMA 1 itu ada yang namanya ekskul ganas. Mungkin tiba saya promosi kok. Ya. SMA 1 itu ekskul ganas namanya, Gerakan Anti Narkoba Semansa. Jadi anak SMA 1 itu ataupun siswa dan seluruh masyarakat yang ada di SMA 1 itu sangat melarang yang namanya narkoba. Karena kita tahu lah narkoba itu bagaimana kan, makanya dibentuk sudah itu ekskul Gerakan Anti Narkoba Semansa. Dan program ganas ini juga sering berjalan di sekolahku. Bahkan setiap PLS, setiap siswa yang mau masuk terus selama kegiatan sekolah berlangsung, pasti itu di sekolah itu ada yang namanya mading kan. Nah di situ sudah ganas itu memberikan edukasi, dan kebetulan juga kan kita ini sebagai duta anti narkoba Kota Palu. Ya. Terus kita ada tugas ke depannya ini. Bukan sih tugas sebenarnya yang harus kita lakukan, yang harus kita lakukan ya. juga untuk kita bentuk itu satgas anti narkoba masing-masing di sekolahnya kita kan. Nah itu kayak berguna sekali pasti untuk sekolahnya kita. Bukan hanya untuk sekolahnya kita, bukan hanya untuk dibentuk dalam sekolah, tapi kita ada 10 duta anti narkoba Kota Palu, dan kita akan bikin program atau organisasi yang mencangkup kaum milenial yang ada di Kota Palu untuk memberantas narkoba. Nah, jadi kita juga ini harus berterima kasih benar kepada BNN, secara khusus BNN Kota Palu yang telah memberikan kita fasilitas dan pelatihan serta memberikan kita pemateri-pemateri yang hebat. Jujur ya, jika saya juga tidak diberikan atau tidak diikutkan dalam pelatihan BNN kemarin, mungkin saya cuma tahu tentang narkoba di buku, bodo amat ya. Masih bodoh amat. Tapi sekarang ternyata asik jadi duta betulan ini. Saya semenjak jadi duta anti narkoba, biasalah orang-orang kayak duta. Jadi
Ingat teman-teman, kalian ini bisa terkenal karena prestasi, tidak harus pakai narkoba untuk jadi orang hebat. Kita bisa jadi orang hebat dengan apa? Gali potensi yang ada dalam diri ini. Apalagi insecure itu. Yang perlu kalian tahu, prestasi itu tidak perlu harus dari akademik, tapi non akademik juga bisa. Betul, jadi tidak perlu pakai narkoba. Jangan. Jadi kalian ini generasi milenial, teman sebaya, ajaklah keluarga-keluarganya kamu setelah mendengarkan podcast ini bahwa narkoba itu berbahaya. Jangan cuma narkoba itu masuk penjara, apalagi tuh ada temannya kamu yang pengguna atau pengedar. Ajak, gak usah kamu edukasikan, narkoba itu bahaya. Terus kan ajak bincang-bincang tuh, apakah manfaat narkoba itu tuh? Memang kalau narkoba ini memang sih kayak bagaimana? Dia tuh kita pakai narkoba mungkin lantaran lingkungan. Iya. Jadi insecure kata-kata zaman ada sekarang. apa dengan hal insecure? Jadi teman-teman tuh, makanya supaya teman-teman terhindar dari narkoba, lingkungan sekitar itu harus penting. Jadi kalau ada teman-temannya kamu yang mengajak pakai narkoba, tolak secara tegas, biar DT teman kau, tak usah, pergi saja ke tempat yang lebih menghargaimu, yang lebih mengajak kepada jalan yang positif. Ya. Jangan mau diajak ke hal-hal negatif. Tapi Kak Rahman, begini, atau teman sebaya yang sudah pernah terjerat atau misalnya sekarang lagi terjerat tapi berusaha untuk berhenti, kalian jangan pernah takut untuk mengakui. Kalian cari orang yang terdekat, terus minta solusi. Karena ketika lebih baik mengaku sendiri daripada ditangkap, kan? Tidak lucu kan ditangkap. Memang. Jadi mungkin kamu juga bisa hubungi kita ini atau kita ini insya Allah, dan BNN pasti memberikan fasilitas yang sangat luar biasa sekali. Saya akui jujur, BNN Kota Palu ini luar biasa sekali, memberikan fasilitas sama kita, sudah dikasih ilmu, sudah dikasih luar biasa sekali lah. Jadi bisa lah teman-teman yang mungkin sudah pernah pakai narkoba, kalau bisa mengaku sendiri. Ada namanya rehabilitasi. Lebih baik mengaku atas kesalahan dibanding ditangkap. Kalau ditangkap kan lebih besar. Malu lagi keluarganya kamu kan, masa dijauhi teman lagi, dijauh teman, diceritakan lagi, digibah-gibahkan lagi. Kau mau diceritakan, kosan pakai narkoba. Oke, mungkin sekian dari kami ini atau kita lah, atau dari sekian dari kita. Semoga ada manfaatnya yang kamu bisa dapat dari podcast kita ini. Kasihkan juga kesan sama teman-teman, bilang kalau nonton ini supaya bisa jadi bahan edukasi dari teman-temannya kamu. Dan perlu kamu tahu, kita ada 10 duta, termasuk kita berdua. Kemarin sudah ada 1, terus kelompok kedua, nanti ada 3 kelompok lagi Kak Rahman yang bakal podcast sama kalian. Jadi kamu nonton terus saya BNN Kota Palu ini, YouTube-nya ini hebat-hebat, apalagi yang bagian editornya, pokoknya orang-orang BNN ini ramah lah. Jadi sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.